25 Januari 2018. Seharusnya hari ini adalah usia pernikahanku genap yang ke-7 tahun. Namun, takdir berkata lain. Bukannya menjadi hari bahagia, justru menjadi momen paling menyedihkan dalam hidupku. Ya, hari ini kami resmi bercerai. Kami tidak lagi menjadi pasangan suami istri bahagia. Karena suatu hal, kami memutuskan untuk berpisah. Sedih, kecewa, hati ini seperti tercabik-cabik. Sangat menyakitkan. Karena selama ini dalam hatiku hanya ada nama suamiku. Aku sangat mencintai suamiku. Aku sangat terpukul dengan perpisahan ini. Namun, apalah daya, mungkin ini takdir hidupku. Semua hanyalah tinggal kenangan. Sekarang dia sudah menjadi mantan suamiku. Kini aku tinggal berdua dengan anakku. Kami memiliki seorang putra. Kini usianya sudah 6 tahun. Aku bersyukur hak asuh anak jatuh ke tanganku. Anakku sekarang adalah alasan aku untuk bertahan. Aku harus kuat menghadapi semua cobaan ini. 1 tahun berlalu. Hari ini anakku masuk sekolah dasar. Betapa gembiranya aku dan anakku. Aku pun mengantarkan anakku ke sekolah. Setelah mengantarkan anakku, aku langsung berangkat ke tempat bekerjaku. Kini aku bekerja di sebuah perusahaan sebagai bagian administrasi. Karena waktu istirahat yang tidak banyak, aku tidak bisa keluar untuk menjemput anakku. Jadi aku pun meminta tolong kepada keponakanku untuk menjemput anakku. Ya, sebenarnya aku banyak saudara di sini. Namun aku memilih hidup berdua dengan anakku, walaupun di kontrakan yang kecil. Kami tidak ingin merepotkan siapapun dan ingin hidup mandiri. Hari demi hari berlalu. Hari-hariku berasa hampa. Sulit hati ini menerima kenyataan bahwa kami telah berpisah. Rasa cinta ini masih melekat dalam hatiku. Sulit rasanya untuk melupakan mantan suamiku. Namun, aku harus kuat. Aku harus bangkit demi anakku. Aku harus semangat untuk hidup dan berjuang. Saatnya aku untuk melanjutkan hidupku dan bahagia bersama anakku. Hari berikutnya, sepulang kerja, aku mampir ke toko kue. Karena hari ini ulang tahun anakku yang ke-7. Kemarin, aku sudah memesan kue sesuai keinginan anakku, yaitu gambar mobil. Jadi hari ini tinggal mengambilnya saja. Saat berjalan di parkiran, tiba-tiba saja roti yang kupegang jatuh. Ternyata ada seorang pria keluar dari mobil dan secara tidak sengaja aku menabrak pintu mobil. "Maafkan saya, Mbak. Saya tidak lihat-lihat saat membuka pintu," ucap pria itu. "Tidak apa-apa, Mas. Aku yang salah. Aku berjalan tidak fokus ke depan, jadi tidak lihat kalau Mas membuka pintu." Dan kami saling meminta maaf, saling menyalahkan diri sendiri. Setelah saling meminta maaf, barulah teringat kue ulang tahun anakku. Dan hancur sudah bentuknya. "Saya benar-benar minta maaf, Mbak. Gara-gara saya, kue ulang tahun Mbak jadi hancur seperti ini," kata pria ini. "Sudah, tidak apa-apa, Mas. Biar saya pesan lagi saja kue yang baru." "Biar saya saja, Mbak, yang pesan kuenya sebagai ucapan permintaan maaf," ujar pria ini. "Tidak, Mas, tidak usah. Sungguh tidak apa-apa, Mas." Aku masuk kembali ke toko kue. Namun, karena kue ulang tahun gambar mobil harus pesan dahulu, akhirnya aku beli kue seadanya saja. Tak
Kuduga ternyata pria tadi mengikutiku ke toko kue. Dan sontak dia berkata, "Saya minta maaf karena kue yang sudah dipesan hancur. Dan sebagai permintaan maaf, saya akan pesankan kue gambar mobil seperti pesanan Mbak untuk besok ya," ujar pria ini. Apalah daya, pria ini sangat memaksa untuk mengganti kuenya. Daripada aku berlama-lama di sini, lebih baik aku iakan saja dan buru-buru pulang karena anakku pasti sudah menungguku. Pria ini berteriak, "Mbak, Mbak, saya minta nomor HP Mbak biar saya mudah menghubungi Mbak besok." Akhirnya, tanpa berpikir panjang, aku beri saja dia nomor handphoneku dan aku pun pulang. Esoknya, dering handphoneku berbunyi. Setelah aku angkat, ternyata dari pria yang semalam. "Halo Mbak, ini saya pria yang semalam di toko kue. Untuk kue ulang tahunnya, nanti saya antarkan kemana Mbak?" "Nanti biar aku ambil saja ke toko kue Mas, sepulang kerja jam 4-an," jawabku. Akhirnya kita mengakhiri telepon. Setelah sampai di toko kue, ternyata pria itu sudah berada di sana terlebih dahulu dan sudah memegang kue ulang tahunnya. "Ini Mbak kuenya," ucap pria itu. "Terima kasih Mas, sebenarnya anak saya tidak minta diganti kue ulang tahunnya." Setelah saya berikan pengertian, dia mengerti dan tidak marah. Tapi karena sudah dibelikan lagi, saya benar-benar ucapkan terima kasih ya Mas. "Sama-sama Mbak, tidak apa-apa, sudah seharusnya saya mengganti kuenya," ucap pria itu. "Oh ya Mbak, kita belum sempat berkenalan. Nama saya Doni. Mbak siapa?" ucap pria itu. "Saya Astrid Mas," jawabku. Akhirnya kami sedikit berbincang-bincang. Mas Doni pun menanyakan tempat kerja dan lain-lain. Hingga akhirnya Mas Doni bertanya, "Suami Mbak Astrid kerja di sini juga?" Aku tersenyum dan menjawab bahwa aku sudah berpisah dengan ayahnya anakku. Sontak Mas Doni pun meminta maaf padaku. "Sudah, tidak apa-apa Mas," jawabku. "Sepertinya nasib kita hampir sama Mbak. Saya juga memiliki putra seusia putra Mbak. Namun sekarang anak saya tinggal bersama ibunya di kota K. Karena kami sekarang sudah berpisah." Ternyata bukan aku saja yang mengalaminya, batinku. Mas Doni bercerita dia berasal dari kota K. Karena pekerjaan, sekarang dia berada di kotaku baru 1 bulan. Karena hari sudah mau maghrib, akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri perbincangan ini dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, anakku begitu gembira karena dibelikan kue ulang tahun kembali dan sekarang sesuai dengan keinginannya. Sebenarnya anakku tidak meminta untuk diganti, namun karena Mas Doni bersikukuh untuk menggantinya, jadi ya sudahlah. Suatu hari tiba-tiba handphoneku berdering dan ternyata dari Mas Doni. Kami sedikit berbincang-bincang di telepon. Karena masih terasa kaku untuk berbicara dengan laki-laki, akhirnya aku mengakhiri telepon dengan alasan masih banyak pekerjaan. Walaupun sebenarnya pekerjaanku telah selesai. Beberapa hari kemudian, handphoneku kembali berbunyi. Dan ternyata itu dari Mas Doni. Kali ini dia mengajakku untuk bertemu sekadar minum teh dan mengobrol, ucapnya. Namun aku beralasan ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Jadi aku tidak bisa untuk bertemu dengannya.
Beberapa hari kemudian, Mas Doni kembali menelponku dan mengajakku bertemu. Tapi lagi-lagi aku menolak dan beralasan seperti kemarin. Hingga akhirnya Mas Doni kembali menelponku. Dan kali ini aku benar-benar bingung harus beralasan apa lagi. Sehingga dengan spontan aku mengatakan sudah memiliki janji dengan anakku untuk jalan-jalan dengan anakku. Mas Doni pun sontak menjawab, "Biar saya ikut sekalian ya Mbak. Sekalian saya ingin melihat-lihat kota P, karena saya masih belum paham kota P." Karena Mas Doni bersikeras untuk ikut, ya sudahlah, mau tidak mau saya perbolehkan. Walaupun sebenarnya aku tidak memiliki rencana untuk pergi dengan anakku, tapi ya sudahlah, sudah lama juga aku tidak mengajak anakku jalan-jalan. Mas Doni menawarkan untuk menjemput kami di rumah, namun aku menolak. Takutnya ada yang melihat dan berpikiran yang tidak-tidak. Akhirnya kami memutuskan untuk bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Aku mengajak anakku bermain game. Tak lama kemudian Mas Doni datang. Kami begitu canggung. Akhirnya Mas Doni asik bermain dengan anakku Dika. Sedangkan aku menikmati makanan yang sudah dipesan sambil memperhatikan mereka. Ternyata mereka cepat untuk saling mengenal. Waktu berlalu. Mas Doni sering mengajak kami jalan-jalan bersama. Aku pikir tidak ada salahnya. Dengan status kami tidak akan merugikan siapapun jika kami berteman. Tak terasa 4 bulan berlalu. Anakku semakin dekat dengan Doni. Selama ini Mas Doni memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, sehingga anakku merasa nyaman dengannya. Karena selama kami berpisah, ayahnya Dika baru menemui Dika 2 kali. Selama kami bertemu, kami tidak saling menanyakan kehidupan pribadi kami masing-masing. Lalu, tiba-tiba saja Mas Doni menanyakan, "Astrid, boleh aku bertanya sesuatu?" "Apa Mas?" jawabku. "Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu dulu berpisah?" Aku terdiam. Sebenarnya dulu kami adalah pasangan bahagia. Tapi karena suatu hal tiba-tiba saja keadaan berubah. Dan akhirnya kami memutuskan untuk berpisah. Hanya itu saja jawabku. Aku tidak ingin terlalu dalam membahas masa laluku. Biarlah semua menjadi kenangan, batinku. "Sepertinya kamu masih belum bisa melupakan masa lalumu," ucap Mas Doni. Dan aku pun hanya terdiam. Aku mengalihkan pembicaraan. "Mas, kamu tidak merindukan anak Mas? Sudah berbulan-bulan Mas di sini. Siapa nama anak Mas?" "Eril namanya." "Tentu saja saya sangat merindukannya. Namun saya belum bisa untuk pulang ke kota K karena pekerjaan di sini belum selesai. Setelah itu saya akan pulang ke kota K," ucap Mas Doni yang selalu khas dengan bahasanya.